Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Lu denger duit mah pada kenceng. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Jamaah, sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Jorok, jorok, jorok lu. Sempak katanya. Kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai semangat. Semangat, semangat, sempak. Beres, beres. Sekali lagi jawab salam saya yang kenceng, oke? Yang paling kenceng saya doain kalian supaya dapat jodohnya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu calon menantu mata duitan. Kata orang katanya duit bukan hanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul apa tidak? Kata orang duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati juga harus pakai. Banyak yang berantem gara-gara mau berangkat sekolah kudu minta. Mertua marah gara-gara saya ceramah gara-gara fitnah loh, fitnah. Wah, gak beres sentimen nih. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Ya Rabbal Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wasmukarram wal mukhtaram yang mulia orang tua kita, Bapak Kepala Sekolah Pak Dadang Sulastowo SPD. Kita doakan Bapak Kepala Sekolah mudah-mudahan miliknya ditambah. Amin. Apa lo coba? Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah, main tambah aja. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Cisoka, Ibu Aida Dewi Widyaningsi S.PD. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya Rabbal. Ketua Panitia Bapak Tabib Kenanga SPDI, kita doakan beliau mudah-mudahan hidupnya penuh berkah, bisa berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli sawah, kebeli rumah,
Beli mobil mewah. Alhamdulillah. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Cisoka. Bu, Ibu, saya doain Bu ya, amin Bu yang kencang. Saya doain Ibu mudah-mudahan penuh barokah, penuh, gelangnya penuh, cincinnya penuh, kalungnya penuh, antingnya penuh, ATM-nya penuh, dompetnya penuh, tasnya penuh, rekeningnya penuh, tempat berasnya penuh, kulkasnya penuh, dosanya penuh ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak saya doain bapak-bapak mudah-mudahan panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius, ini di saya di Balaraja. Tanya sama Pak Heru kalau nggak percaya tuh, orang Balaraja tuh. Di Balaraja lebih banyak janda daripada duda. Di sini sama kagak? Sama, di mana-mana banyak janda. Ini membuktikan laki-laki lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena laki-laki banyak dimarahin. Waktu kecil dimarahin sama ibunya, betul? Sekolah dimarahin sama gurunya, betul? Kerja dimarahin sama bosnya, betul? Punya istri dimarahin sama, nah itu ngaku. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan, siswa-siswi SMPN 2 Cisoka. Apa panggilannya nih? Orang ganteng. Hah? Panggilannya apa, nama kerennya? Necis. Wih, keren. Woi, anak necis. Anak necis. Ada pesan buat kalian. Tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayang. Rajin-rajin menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Agus Dimas. Ustaz doain kalian mudah-mudahan panjang umurnya, hasil cita-citanya. Yang pengen jadi polisi jadi polisi, yang pengen jadi dokter jadi dokter, yang pengen jadi pengusaha jadi pengusaha, yang pengen jadi guru jadi guru. Syaratnya jangan kebanyakan main FF. Siapa yang suka main FF? Wah, ML, ada yang suka yang main ML? ML itu apa ML? Mobil losbak. TikTok, ada nggak yang suka main TikTok? Saya tes satu-satu ya. Saya tes nih, suka main TikTok nih. Woi, aku suka nonton berangkat normal pulangnya getaran son napas, tapi aku suka nonton. Murid ibu, oh Dek Tia Monika, apakah mau jadi? Oh Dek Tia Monika, membuat diriku murid ibu.
Ampun lah. Weh, nanti dulu ngapa lu? Nanti dulu. Jangan berisik. Ntar habis ini baru kita duet. Oh. Bismillah. Biasanya yang rajin tuh anak laki-laki apa anak perempuan? Anak perempuan katanya. Serius nih yang rajin anak perempuan. Yang rajin sekolahnya perempuan apa laki-laki? Oke, ini butuh validasi nih. Yang rajin ngajinya perempuan apa laki-laki? Perempuan lagi aja. Oke, nggak apa-apa. Kita tes. Siap. Kalau memang kalian ngaku rajin ngaji, terusin yang Ustadz baca. Mau yang panjang apa yang pendek? Siap, pendek katanya boy. Tenang boy. Pendek ya. Terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shod. Lanjutin. 1, 2, 3. Habis waktu. Yang pendek. Laki-laki. Panjang apa pendek? Panjang. Oke, siap panjang. Ngalah aja kita mah sama perempuan. Panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Laki-laki hebat. Di mana-mana kalau kalah kayak gini di mana-mana. Tadi ngomongnya pengen yang pendek, pas yang pendek nggak bisa. Ini suruh yang panjang, pas dia bisa apa ini? Iri. Oke, siap sekali lagi. Makanya panjang apa pendek? Panjang boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. 2, 3. Kalah lagi aja. Pendek yang panjang. Sekali lagi anak laki-laki, panjang apa pendek? Pendek, biarin siap. Pendek, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Dia hebat. Katanya tadi yang malas anak laki-laki, katanya tadi yang rajin anak perempuan. Setelah dites mau yang panjang apa yang pendek, pilihnya yang pendek. Agak bisa. Laki-laki suruh yang panjang, ternyata bisa. Hidup laki-laki. Habis ini gua ada yang ngelempar kayak gini. Allahu Akbar. Bismillah. Jamaah, pesan pertama dari Ustaz ada di kitab namanya kitab Ta'limu Ta'lim. Kitab apa? Kitab apa bro? Ta'limu Ta'lim. Ta'limu Ta'lim. Lu tau gak kitabnya? Ada di pesantren ya. Kitab Ta'limu Ta'lim. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim ada kalimat kayak gini. Wa man ta'adda minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wala yantafi'u bihi illa qalila. Wa man ta'adda, barang siapa yang menyakiti hati guru. Diam lo. Duduk. Ada nggak yang suka ngelunjak sama guru? Mana orangnya? Tunjuk orangnya. Mau saya kasih hadiah gantungan kunci neraka. Kita lanjutin, perhatikan.
Wa man ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyakiti hati gurunya, yukramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yang tapiu, tidak akan manfaat ilmunya, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Oi, necis, jaga akhlak sama guru, jaga adab sama guru. Ini mah mentang-mentang bapaknya punya mobil Pajero, bapaknya orang kaya, gurunya cuman punya motor Supra Pit doang. Itu juga spionnya hilang satu, pajaknya 5 tahun belum bayar. Ngelunjak sama guru, lewat di depan guru kagak ada akhlak, masya Allah. Lewat di depan guru sih kayak gini. Ada yang suka kayak gitu, lewat di depan guru kayak gitu, ada lewat di depan guru kagak ada akhlak kayak gitu, ada. Allahu Akbar. Lagi lari-lari, biasanya kelas 7 nih, kelas 7 kan masih pada bocil-bocil ya, main bola, loh, kena peci guru, jatuh pecinya, kirain mau berhenti, peci guru pakai main bola. Ada yang kayak gitu, ada. Lewat di depan guru lari-lari, dasar bocil lu, baru tamat SD doang, kelas 1 tuh, kelas 7 tuh lari. Ada guru lagi duduk ya, ada Pak Dana sama Pak Heru lagi ngobrol. Siapapun dirimu, sekaya apapun orang tuamu, setinggi apapun pangkatmu nanti, ketika kalian bertemu dengan guru, tundukkan kepalamu, rendahkan tanganmu, bilang permisi Pak. Bisa? Coba ngomong weh, itu jangan kenceng-kenceng sama guru mau. Permisi Pak, permisi Bu, tundukkan kepalamu, rendahkan tanganmu, bilang permisi. Jangan kagak ada akhlak sama guru. Guru kalau perlu kasih angka yang paling tinggi. Angka yang paling tinggi itu angka berapa? 10, 1, 0 boy. Mana tadi? Siapa yang ngomong 9 itu? Siapa namanya? Hah? Baron. Buset. Baron kayak musuhnya Bray Prima lu. Siapa namanya itu? Ini ditanya nyengir lu. Baron, Maron, Daron, Maron, Daron, Marot, Maron. Serem amat namanya lu. Marot, kata si Marot, angka yang paling tinggi 9, betul. Angka yang paling tinggi itu 9, kesononya kagak ada lagi. 10 itu 1, 0. Perhatikan ke sini. Angka 9 filosofinya dikalikan dengan berapapun akan kembali lagi ke 9. Percaya kagak? Kita coba yuk. 9 dikali 1 berapa? 9. 9 dikali 2 18. 1 tambah 8 9. 9 dikali 3 bener lu 27. 2 ditambah 7 9. 9 kali 4 36. 3 ditambah 6 9 kali 5 45. 4 ditambah 5 9 kali 6 54. 5 ditambah 4 9. 9 kali 7 63. 6 ditambah 3
9 dikali 8 72. 7 ditambah 2 9 dikali 9 81. 8 ditambah 1 9 dikali 10 9 ditambah 0 9. Oh, perhatikan ke sini. Angka yang paling tinggi dikalikan berapapun akan kembali lagi ke angka tersebut. Ini filosofinya apa? Ini filosofinya apa? Ketika kita memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada guru, berkahnya akan kembali lagi ke kita. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru. Apaan sih? Hah? PJ. PJ itu apa? Pajak. Pajak jadian. Oh, dasar cewek lihat makanan. MBG. Santai dulu apa lu? Tenang aja. Ya, jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Maka pelajaran pertama yang dapat kita ambil dari hari ini adalah jangan sekali-kali ngelunjak sama guru. Jangan sekali-kali tidak hormat sama guru, karena ketika kita tidak hormat sama guru, maka ilmu kita akan diambil berkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ini pada hari ini pasti niatnya kita memuliakan Maulid Nabi. Pada cinta kagak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Kalau saya bilang oke, belakang ikutan loh. Oke, siap Bu, ikut kagak apa-apa Bu. Tenang Bu, nggak apa-apa, sertifikasi belum cair juga, ikutan aja dulu. Ya, nanti cair insya Allah. Yuk, siap. Ayo main. Lotot aja. Tuh, 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi asaniwat at-patai alami ya uhai yudi wal karami. Ya Rasul salamun, ya Rabbi asaniwat. Tadi mah gentrang-gentrung aja pas diajak main mah. Ya diulang yang benar ya. Yuk masuk dulu. Tuh, 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin-rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun, ya
Rabbi Asani wal Taraji Fataya jiratal Alamin ya uhai Al-Judi wal Karami ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Asani wal Taraji Fatayati Radal Malamin Ya uhai Al-Judi wal Karami siapa yang ingin dapat syafaat, rajin-rajin baca sholawat, ingin bahagia dunia akhirat, rajin-rajin baca sholawat ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Asani wa Taraji Fatayati Radal Alamin Wailal Judi wal Karami Ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rabbi Asani wal Taraji Fatayati Radal Alamin Wailal Judi wal Karami Jangan nangis, nangis, jangan nangis. Ya, ikutan. Ini siapa namanya? Ih, ketawa lagi. Siapa namanya? Laila. Laila, kamu pilih Aqua apa aku aja? Adek berbaju hitam, bacalah Al-Quran agar hatam, menjalin cinta dalam Islam, cintaku teramat sangat dalam. Lah, apa bedanya kipas angin sama kamu? Nggak tahu. Kalau kipas angin nganginin, kalau kamu ngangenin. Aduh. Saya kalau lihat ke kiri surga, kalau lihat ke kanan santai, santai, santai. Hei, Bapak Ibu guru, lalu apa pendidikan yang harus kita berikan kepada mereka, kepada siswa-siswa kita? Yang pertama adalah intellectual question. Ngomong dia lu, bisa kagak ngomongnya? Intellectual question. Bisa gak bahasa Inggris? Saya ajarin bahasa Inggris ya Bu ya, izin ya. Anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog. Ini nih apa nih? Ini apa? Chair ya, chair. Kursi, chair, bangku. Satu anjing kecepet kursi, dog, chair. Dua anjing kecepet kursi, dog, dog. Tiga anjing kecepet kursi, dog, dog, dog. Anjing sekandang kecepet kursi, dog, 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 dog. Lah pinter itu. Bahasa Inggris itu tulisan dan ucapan beda, betul? One dibacanya one. Arti dan fungsi juga beda bahasa Inggris mah. Arti dan fungsi beda. Sun itu matahari, light cahaya. Harusnya cahaya matahari, sunlight. Cuci piring ya. Arti dan fungsi beda. Good bagus, time waktu. Harusnya waktu bagus, good time. Life hidup, boy anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki hidup, life boy.
Saya itu bukan hanya pinter bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarin saya pinter. Percaya nggak? Bahasa Cina saya pinter. Ada anak naik sepeda jatuh melulu, bahasa Mandarinnya apa, bahasa Cinanya? Salah. Ada anak naik sepeda jatuh melulu, bahasa Mandarinnya Chan Lihai. Chan Lihai. Bahasa Inggris ada genteng mau jatuh, bahasa Inggrisnya apa coba? Salah. Newel. Genteng mau jatuh, newel. Jangan diikuti. Jamaah, ibu, yang pertama harus kita ajarkan adalah intellectual quotient, kemampuan intelektual, kecerdasan intelektual. Karena apa? Ketika anak kita sudah cerdas intelektualnya, tidak akan ada pengangguran di negeri ini. Mereka akan mampu membuat peluang menjadi uang. Orang cerdas itu orang yang mampu membuat peluang menjadi uang. Ini pengertian menurut ekonomi. Hei, Bu, mohon maaf. Orang yang intelektualnya tinggi dengan intelektualnya rendah beda. Mohon maaf, saya bukan menghina. Ada orang kuli manggulin batu, satu mobil truk kesang ke pantat-pantat deh, keringet ya. Paling dikasih 15.000 buat beli jamu juga habis, Bu. Tapi orang yang punya intelektual tinggi ngangkat batu kecil segede biji cabe di sini, diangkat batunya, batu empedu, batu ginjal, 30 juta, Bu. Inilah perbedaan antara orang kemampuan intelektual dan orang yang tidak punya kemampuan intelektual. Maka kalian ketika sekolah ikutin apa yang diajarkan Bu Guru sama Pak Guru. Ada PR matematik kerjakan, ada PR IPS kerjakan, ada PR IPA kerjakan. Semua kerjakan untuk apa? Untuk melatih intellectual quotient, kecerdasan kalian untuk berpikir. Hei, ini mau kalau ada PR kagak suka dikerjain ya. Siapa orangnya coba ya? Pas ada MBG aja nafsu lu. PR kagak pernah dikerjain. Ada nggak? Orang yang punya intelektual tinggi mampu. Ini apa sih lu diem? Apa coba? Diem dulu. Diem. Orang yang punya intelektual tinggi akan mampu membuat peluang menjadi uang. Saya kasih contoh, Bu. Contohnya singkong. Singkong di tangan orang yang intelektualnya rendah, maaf, akan tetap jadi singkong. Sekilo cuma 2.000. Tapi singkong di tangan orang yang punya intelektual tinggi, singkong diparut, habis diparut dicemek-cemek, habis itu dikasih gula, digoreng. Apa, Bu? Misro. Singkong diparut, dicemek-cemek, dikasih oncom, digoreng. Apa? Combro. Pintar. Singkong dikupasin, diirisin, dikukus, dikasih kelapa. Apa? Gengsot. Benar. Singkong dibersihin, dilemparin ke atas genteng, 3 bulan diambil. Apa? Gatot. Ini apa? Karena mempunyai intellectual quotient. Yang kedua, spiritual quotient. Apa itu spiritual quotient? Kecerdasan beragama. Ini guru agamanya panitia ya. Saya punya yayasan di rumah, namanya Yayasan Asupriya, tingkatnya SD MI. Tahun ini ada yang hafal Yasin sebanyak 16 orang. Saya kompetisikan, itu dikasih piala, modalnya cuma 150.000. Juara 1, juara 2, juara 3, modalnya 150.000. Saya kompetisikan setiap maulid lomba hafal Yasin. Coba diadakan di sini. Saya yakin pasti bakal ada Yasin. Dicoba setiap hari Jumat tuh kultum. Masya Allah.
Kalau ibu melaksanakan, ibu dapat pahala semua, apalagi kepala sekolahnya, tuh pasti dapat pahala banyak. Jadi bagaimana kita merangsang kecerdasan spiritual, yaitu dengan membekali mereka ilmu-ilmu agama. Mohon maaf Bu, ada orang mati, anaknya kagak bisa ngaji, dipoto Bu, jenazahnya dipoto, cekrek, diupload. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Coba, bukannya ngaji malah diupload fotonya. Doain ya guys, nyokap gua is dead. Suruh baca Quran kagak bisa, ya kagak ngaji. Siti lu bukannya baca Quran, lu malah diupload. Wah tuh saya makan kagak ngaji, kagak bisa. Lalu kan sekolah kan bisa baca. Itu ada Yasin terjemah. Akhirnya Yasin terjemah dibaca Bu. Orang tuanya udah mati Bu, dibaca Yasin terjemah. Sebenarnya aja kagak bisa ngaji bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin. Ya kan kali baca kayak gitu Yasin itu, Yasin terjemah. Ya asin. Dibaca aja. Ya asin. Ya asin. Itu emaknya udah mati, bangun lagi. Cayan usia cayan. Belum siap. Maka Bapak Ibu, akan tolong guru agama adakan kompetisi apa, niat sholat, praktek sholat, kompetisi hafal surat Yasin. Insya Allah semuanya guru-guru sini dapat pahala. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya sudah melakukan. Kalau saya belum melakukan namanya kaburomaktan, ngomong doang. Saya punya yayasan di rumah namanya Yayasan Asupriya. Alhamdulillah tahun ini ada 16 orang yang hafal surat Yasin. Padahal bocil-bocil kelas 1 sampai kelas 6. Apalagi ini ya. Jamaah. Yang ketiga, apa yang mesti kita ajarkan kepada mereka? Yang ketiga adalah emotional quotient, kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Akhlak, karakter building harus kita bentuk dari sekarang. Ibu kalau anaknya keluar kelas tanpa permisi, ibu harus bilang, ulangi gede. Kalau anaknya masuk kelas tanpa assalamualaikum bagi yang muslim, suruh keluar lagi, ulangi lagi deh, harus assalamualaikum. Ini wujud kita mendidik emotional quotient, pendidikan karakter. Sepele, cuman dampaknya nanti luar biasa. Ini wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu. Kalau mau makan baca, sesudah makan alhamdulillah. Gitu, ini namanya emotional quotient. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Aduh, santai ya, bro ya, santai. Siapa kita tadi namanya? Lela. Apa bedanya keramik sama kamu? Apa bedanya keramik sama kamu? Nggak tahu. Kalau keramik makin lama makin antik, kalau kamu makin drama makin cantik. Ya. Buah jambu, buah nangka, cakep. Ulangi. Buah jambu, buah nangka. Melihat kamu langsung ku suka. Pohon randu dibuat peti, hatiku rindu setengah mati. Anak cewek, dengerin. Jadilah kau bunga di tepi jurang. Kenapa bunga di tepi jurang? Dapat dipandang tapi tak dapat dipegang. Asik, dibikin status kayaknya nih. Jadilah bunga yang berduri. Berduri bukan untuk menyakiti, tapi berduri untuk menjaga diri aja. Jamaah, jamaah. Ini udah pada punya cowok belum nih? Belum? Kasihan deh lah.
Ada yang jomblo ada? Di sini yang paling cakep. Hah? Lela ya, Lela ya. Lela bapaknya siapa? Taruhlah bapaknya Udin ya. Bukan bapak sebenarnya. Lela binti Udin. Begini caranya kalau mau melet deh, gua kasih tahu loh. Istri saya mah cantik banget. Karena waktu mudanya dipelet sampai sekarang belum sadar-sadar. Nih dengerin ya, dengerin nih. Lela binti Udin. Siap ya? Rohku Cening Yusuf, pasarayaku Sayyidina Ali, badanku Nur Muhammad kabeh cabang baine wong sapuana pada asik karo aku. Apa maning cabang baine silel lah binti Bapak Ud takluk tresna maring karo aku bikerasaning surat Yusuf idh qala Yusuf li abi ya abati ini ro'a itu ahada asyara kaukaba. Berangkat, insya Allah cewek yang ditaksir bakal kena. Syaratnya bawa motor NMAX. Ya kalau bawa motor Supra mah kagak bakalan mau. Jangan percaya, pelet sekarang udah nggak laku. Kenapa? Karena mukanya banyak pakai filter. Iya, orang kasih fotonya cakep banget di pelet. Itu setan 3 hari 3 malam kagak ketemu. Karena apa? Muka sama orang beda jauh. Sekarang mah zaman filter. Jamaah, kita bahas tentang Kanjeng Nabi. Perhatikan. Rasulullah teladanku. Luar biasa. Apanya yang dibuat teladan? Hah? Yang dibikin teladan apanya? Akhlaknya, pinter. Akhlaknya, perilakunya, betul. Yang dibikin teladan itu perilakunya. Emang seperti apa perilaku Rasulullah? Perhatikan. Rasulullah itu sadidal haya'i wa tawadu. Ini ada di dalam kitab Al-Barjanji. Nabi Muhammad itu sangat pemalu dan tawadu. Pernah suatu ketika Nabi nyingsat ini, nyingsat ini, gamisnya nyingsat. Kangjeng Nabi teh gamisnya nyingsat, kena angin. Ini bukan mau pamer sarung BHS ya. Iyalah. Makanya lo punya cowoknya Ustad mah sarungnya aja BHS. Jangan pengen cowok alay. Apaan cowok alay? Kemana-mana kagak dijajanin lo. Ustad mah kalau kagak ada jajan gampang banyak berkah. Nih, Nabi pernah dalam satu ketika nyingsat gamisnya, ketak ketiup angin. Wih, merangsang gitu, pakai celana. Nabi mukanya merah, malu. Padahal betis mah bukan aurat bagi laki-laki mah, tapi Nabi malu, mukanya malu. Karena Nabi sadidal haya'i wa tawadu, sangat pemalu. Sekarang bandingkan sama anak necis kelas 3 SMP kan bau ya. Toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Iya, udah kelas 3 mah, aduh. Pada anak purba kalau mau masuk kelas baca audunya 17 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, orang pada bohai kelas 3 mah ya. Toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Oh, itu jalan di depan Ustadz. Masya Allah jalannya. Dek, hargai badanmu, hargai dirimu, pakai bajunya yang menutup aurat. Betul? Menutup auratnya jangan yang ketat. Ini mah pakai majilbab.
pakai mah celana panjang, pakai jilbab, tapi tombol kelihatan 2. Ada? Ada nggak? Waduh, so iye pakai jilbab, jilbabnya cek bel, cekek belakang, jilbabnya cek bel. Ininya ketat banget sampai tombolnya kelihatan 2. Jangan ya dek, jangan ya dek. Aplikasikan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Malu dalam berbusana, pakai pakaian yang menutup aurat, ya udah pada gede. Hei, kriminalitas kadang-kadang bukan direncanakan, tapi kadang-kadang karena melihat. Betul? Orang kan ya, jangankan orang biasa, ustadz juga sama neng. Ustadz katanya imannya kuat, iman kuat, imin kagak kuat. Maka hati-hati dalam berbusana. Pesan yang pertama, keteladanan Nabi adalah tutup aurat. Oke? Karena Nabi syadidal haya. Yang kedua, pesan maulidnya 5 yukroh. Nabi itu tidak pernah membenci seseorang, tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Ini wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada salah paham dengan teman, jangan digebugin di luar sekolah. Ada yang kayak gitu? Ada. Gara-gara salah paham doang ngajak temen-temennya digebugin pulang sekolah. Ada yang kayak gitu? Ada. Gara-gara apa? Ulang tahun dikasih telur disiram sama terigu. Masya Allah. Jangan. Kalau mau beliin telur, beliin 3 kilo, kasih ke emaknya, pasti girang. Ya gitu ya. Jangan sampai ada pembulian di sekolah, ngata-ngatain nama orang tua. Ada? Mana orangnya, mana? Ada. Yang ngata-ngatain orang tua itu cinta yang tidak untuk mengungkapkan. Iya benar, itu dia suka sama kamu yang suka ngatain orang tua. Cinta, betul. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ulang. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Gitu, dengerin. Saling cinta, saling sayang dalam arti tidak menjahati teman. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi mah dilemparin kotoran ontak tidak marah, diludahin tidak marah. Aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada masalah, jangan ngambil keputusan sendiri, apalagi ngajak-ngajak teman pakai digebukin. Bilang ke wali kelas, bilang ke guru, bilang ke kepala sekolah. Selesaikan masalahnya di sekolah, jangan dibawa-bawa keluar. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki, bully, no, sayang, teman, yes. Bisa? Ulangi. Tepuk anti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki, bully, no, sayang, teman, yes. Itulah akhlak Nabi. Jangan membenci. Ibu-ibunya juga sama. Ciptakan suasana yang kondusif di sekolah. Jangan ciptakan toksin. Toksin apa sih? Ya. Toksik, Bu. Suasana toksik di sekolah. Ini mah teman kebeli NMAX, dia sibuk beli Paramek.
Teman ke beli vario, dia sibuk beli koyok. Masya Allah. Tetangga kayak dikit diomong-omongin. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jerok. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Inilah akhlak Nabi. Jangan suka toksik ke teman, ya apalagi temannya teman satu kerjaan. Biarin orang lain sudah sertifikasi, kita belum. Insya Allah nanti lama-lama dengan bersyukur kita juga sertifikasi. Alhamdulillah. Biarin orang lain naik pangkatnya dari golongannya, biarin kita sabar aja, ngajar aja yang benar. Insya Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Insya sabar Bu ya. Sabar. Bayangkan nanti walaupun ngajar ini capek, banyak risikonya. Bayangkan nanti di yaumil akhirat ada anak ibu ini yang jadi orang soleh, mereka akan tarik tangan ilmu, tangan ibu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, yuk kira bisa kan? Maulaya sholli wa sallim. Siap ya? Ya, 1, 2, 3. Maulaya sholli wa sallim man abada ala bibika khairil khalqi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habib putra Abdullah Nabi, semua ikut tangannya. Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad, manusia yang ku puja Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi pemberi syafaat, Nabi Allah Muhammad. Nabi pemimpin umat, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makasih ya, cakep. Kuis. 1 orang, 2 orang deh maju, yuk. Perempuan dulu. 2 orang boleh maju. Ini saya. Ayo cepet. Gak usah malu-malu. Ini kamu, ayo sini. Maju. Malu boleh, tapi jangan malu-maluin. Sini. Sini. Nama kamu. Nama siapa? Nama aku Zahiratul Yasmin. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. 7 apa? 7G. Wali kelasnya siapa? Bu Amna. Bu Amna. Baik gak Bu Amna?
Baik. Awas aja ngomong kagak baik. Siapa tadi namanya? Zahira. Zahira cukup jawab betul, tidak, betul, tidak. Jadi ada pernyataan Ustadz yang harus ditanggapi. Kalau betul tanggapinya dengan betul. Kalau salah salah. Siap? Oke. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Betul. Tahun gajah. Betul. Pertanyaannya, gajahnya ada berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu begini. Sini. Tadi Ustadz nerangin tentang akhlak Nabi. Sebutin satu aja. Ntar dulu katanya. Ya udah gua tungguin dah. Nabi itu sadidal hayat. Wah, tidur kayaknya nih. Ada yang bisa bantu nggak? Ayo sini. Sini. Nanti dibisik-bisikin ya. Diem dulu, nggak perlu, diem dulu. Gua kantongin lu. Bisikin. Tadi jawabannya apa? Ya elah, apa pertanyaannya? Malu. Pemalu, tepuk hebat. Masya Allah, Barakallah. Dia hebat, bener. Kamu siapa namanya? Indah, Dinda. Ini Kanda ya. Ini kandang nih. Ini Dinda, ini Kanda, ini kandang. Jangan marah nih, gue kasih nih, jangan marah nih. Iya, jangan marah aja dari tadi. Kamu pilih aja hadiahnya mau yang mana? Pilih sendiri. Berdua. Ya. Sepeda listrik. Ya udah, ntar listriknya dulu aja, sepedanya nanti. Ambil my bag. Oh, itu ya udah. Ini enggak, ini juga mau. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ambil itu. Ya nggak apa-apa. Buat kamu apa sih yang enggak? Ya udah, makasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Salam sama calon mertua. Nih. Siapa yang maju? Kamu maju ya, udah. Kamu maju berdua. Masih ada nih. Sini, Ben. Pertemuan yang kudambakan kini menjadi kenyataan. Ngeri nih, takut ada yang ngerekam, di share sama istri. Nama tadi siapa? Laila. Ini Silvi. Pakai KDI enggak? Enggak. Kamu kalian cukup gini, benar apa tidak? Ya, benar tidak. Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah. Benar. Ibunya Siti Aminah. Ya. Neneknya, kakeknya Abdul Muthalib. Benar. Pertanyaan Ustadz, siapa nama nenek Nabi? Ya kan bapaknya ada, emaknya ada, kakeknya aja, masa kagak ada neneknya? Kagak ngerti gua. Siapa nama neneknya? Lah dia kompromi satu RT ini. Nggak tahu. Oke. Nama nenek Nabi Muhammad itu Fatimah. Sama kayak putrinya Siti Fatimah. Itu namanya nenek Nabi. Oke lah. Ya, apa-apa. Saya kasih aja ya. Buat kamu apa sih yang enggak, Lela? Ini barengan aja ya, barengan ya. Jamaah. Jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bapak Guru ya. Mohon maaf ya ada canda-candanya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Hei.
Hei. Nama saya Muhammad Supri, orang Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Belaraja. Dari sini ke Cisoka, pasar, lurus ke Cangkudu, nanti belok kiri ada Polsek Belaraja, jangan masuk Polsek bahaya. Terus ke arah Pasar Sentiong ada SMA 19, belok kanan, nanti ada rumah warna putih yang paling gede, yang paling megah. Itu rumah tetangga saya. Namanya Haji Sadar, tukang amandel. Tuh itu rumah saya di situ, ya jamaah, ya jamaah. Panitia mana panitia? Tolong liatin saya ke sini. Tadi saya mau berangkat, istri saya bilang kayak gini nih. Istri saya bilang gini. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu kan ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab sama Umi, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian. Yang kuharapkan abi pulang, diberkatin yang kenceng apa Pak? Diberkatin dan bukan saya yang ngomong ya, panitia ya, bukan saya. Jangan dianggap bercanda, jangan dianggap bercanda. Iya, jangan dianggap bercanda. Sekian demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.